CNN Indonesia Breaking News. Anda menyaksikan CNN Indonesia Breaking News. Kami mendapatkan informasi bahwa bangkai kapal KMP Tunu Pratama Jaya sudah ditemukan. Pada pagi tadi sudah terekam visualnya oleh kamera bawah air dan ditemukan pula dari visual tersebut ada tulisan Tunu Pratama Jaya. Kapal KMP Tunu Pratama Jaya ditemukan di hari ke-11 pencarian di kedalaman 49 meter dengan posisi kapal terbalik. Dari informasi terakhir bahwa masih ada 17 orang lagi yang masih dicari oleh tim gabungan. Sementara 30 selamat, 18 meninggal dunia, 3 belum teridentifikasi masih berada di rumah sakit dan 17 masih dicari. Dan kita akan bergabung dengan Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan Basarnas Laksamana Muda Ribut Eko Suyanto. Selamat siang Pak Ribut. Selamat siang Mbak Sasa. Pak Ribut, kami mendapatkan informasi bahwa tadi pagi sudah diketemukan bangkainya dan masih menimbang-nimbang bahwa bangkainya ini akan diangkat atau tidak Pak Eko. Indikatornya apa saja untuk memutuskan bangkai kapal diangkat atau tidak? Baik, terima kasih Mbak Sasa dan pemirsa CNN. Pada hari ini rencana kegiatan kita tim SAR gabungan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan hadir di sini perwakilan Kementerian Perhubungan. Nanti kami sudah berkoordinasi dengan Direktur APLP bahwa hasil identifikasi bawah air dari posisi duga datum menjadi fix datum, di mana jarak dari lokasi kejadian kapal kecelakaan itu kurang lebih ke arah selatan 3,9 km. Dari jarak tersebut kami mengidentifikasi dengan menggunakan kamera bawah air yang kita beri pemberat dengan menghitung kekuatan arus yang ada sehingga pada saat mereka bisa melihat gambaran bawah air dengan sudut cegat yang tepat sehingga teridentifikasi seperti ini, Mbak Sasa. Ini adalah bangunan bagian rampa kapal dalam posisi terbalik, sehingga bisa terlihat ini selingnya rampa yang lepas. Kemudian kita lihat dari samping, gambar samping, video berikutnya, karena beberapa kali kami memvideokan, ini kelihatan putih. Di sini terlihat tulisan KMP Tunu Pratama Jaya. Nah, ini terlihat jelas dari samping. Jadi saat arus ke selatan, kami bergerak ke berlawanan arah sehingga ini bertepat kamera bawah air berada di titik yang dimaksud, teridentifikasi gambar bawah air bahwa ini kapal persis berada di titik yang telah kita identifikasi dengan 3 tahapan pengidentifikasian menggunakan metode magnetometer, kemudian multi-beam echo sounder, dan side scan sonar yang dilakukan oleh kapal TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Spika dan KRI Pulau Vanildo. Demikian Mbak Sasa. Baik, rencananya ini akan diangkat atau tidak Pak? Atas perintah pimpinan di Jakarta, memang kita akan mengevakuasi korban yang masih ada dan kewajiban juga secara aturan kemaritiman, khususnya dalam kepelabuhanan, bahwa wreck removal itu harus dilakukan. Sehingga kami mengambil langkah melaporkan kepada Kementerian Perhubungan, nanti melalui salah satu direktoratnya yang berkewenangan, untuk memberikan pemasangan perambuan, memberikan titik tanda pada referensi fix datum tersebut. Kalau di dalam laporan kami referensi 8 itu adalah fix datum saat ini. Dari posisi duga menjadi fix datum karena sudah teridentifikasi di bawah air posisi objek dari KMP Tunu Pratama. Setelah ada perambuan,
mulai semalam melalui Dinas Navigasi, Direktorat Navigasinya, Kementerian Perhubungan sudah mengeluarkan NTM, Notice to Marine, untuk seluruh pengguna kapal yang melakukan penyeberangan di Selat Ketapang menuju Gilimanuk, itu terinformasi berita-berita bahwa posisi sekian adalah posisi tenggelamnya KMP Tunu Pratamajaya, sehingga mereka tidak menabrak buoy tersebut dan tidak melakukan kegiatan anchor jangkar di situ, sehingga akan merusak fix datum di bawah. Demikian upaya yang kita lakukan, dan selanjutnya Kementerian Perhubungan melalui Direktur KPLP-nya akan mengambil langkah-langkah. Namun selama proses ini berjalan, SMC dalam hal ini Basarnas tetap menggelar operasi SAR gabungan. Siang ini kami barusan meninjau OSC yang ada di Gilimanuk. Alhamdulillah di sana masih eksis. Rekan-rekan dari tim SAR gabungan, dari Polri, TNI, Basarnas, komponen masyarakat lainnya, serta dukungan kepelabuhanan yang terintegrasi dengan baik. Karena kami membentuk 2 on-screen coordinator mulai Gilimanuk dan Ketapang. Ini Mbak Sasa. Baik, upaya pencarian korban sendiri sejauh ini seperti apa Pak? Kendalanya apa saja? Selain memang informasi yang kami dapatkan arus bawah laut ini masih cukup kencang. Baik Mbak Sasa, sebelum kita melaksanakan penyelaman kemarin di titik referensi 8, tim hidrografi melalui KRI Spika melaksanakan profiling arus permukaan dan bawah permukaan. Dari hasil data BMKG yang rata-rata antara 0,8 sampai 2,5, bahkan faktualnya di permukaan itu rata-rata 3 sampai dengan 5 lebih knot per meter per sekon di permukaan. Makin ke dalam bawah permukaan antara 5-10 itu masih konstan, rata-rata 2 sampai 5. Kemudian turun ke bawah berkurang 1,8, 1,5, bahkan hanya 1,2. Demikian seterusnya, Mbak Sasa. Baik, itu berarti upaya pencarian korban mengalami kendala karena memang arus bawah laut tersebut ya Pak? Benar, kondisi Selat Bali memang spesifik, sehingga kami pun mendapat asupan analisis dari BRIN, ya, melalui Wakil Kepala BRIN yang memang kemarin saat evaluasi bersama Asset Coordinator, Kepala Badan SAR Nasional dan Wamenhub, memberikan masukan tentang karakteristik Selat Bali ini. Sehingga memang cenderung ke selatan, alamnya, kemudian dari data yang ada memang sudah kami analisis dengan program kami yang ada, bagaimana dalam pola operasi pencarian search and rescue ini, sebaran korban kira-kira larinya kemana. Dan ini sesuai prediksi yang ada dan analisis yang diberikan. Sehingga banyak temuan korban lari ke arah selatan. Untuk korban yang ada di bawah air, kita memerlukan tahapan lanjutan, yaitu pekerjaan operasi SAR penyelamatan bawah air ataupun salvage, mengangkat bangkai kapal ke permukaan ataupun mencari korban yang ada di dalam kapal. Demikian Mbak Sasa. Baik, dari informasi yang dimiliki Pak, kira-kira diprediksikan korban yang masih berada di dalam bangkai kapal ada berapa? Dari kami belum bisa mendapatkan gambaran dari dalam, karena untuk gambaran di dalam kapal itu kita harus menggunakan ROV yang memiliki kamera. Nanti di situ akan termonitor secara jelas. Kamera yang kami gunakan ini hanya manual yang kita berikan tali pemberat untuk meyakinkan kapal dulu. Sehingga fase berikutnya adalah pekerjaan salvage. Dari korban data manifest yang kami terima 65, korban kami temukan adalah 48. Dari 48, 30 selamat, 18 meninggal dunia. Dari 18, 3 korban belum teridentifikasi oleh DVI. Sehingga target pencarian kami masih ada 17 korban yang perlu kita temukan ataupun kita evakuasi jenazahnya, Mbak. Demikian. 17 korban yang masih dicari bisa jadi berada di dalam kapal maupun sudah
tersebar ya Pak berarti? Patut diduga ada di kapal, makanya kami operasi SAR masih berjalan. Yang ada di seluruh laut itu melaksanakan pencarian kapal-kapal dari TNI AL, kapal KN SAR Basarnas, dari KPLP, kemudian Polri, ini tetap melakukan pencarian. Demikian juga heli, kita lakukan standby kan heli Basarnas dan heli dari TNI Polri yang standby di home base-nya, kalau Basarnas on the spot, siap sewaktu-waktu, manakala ada perlu evakuasi permukaan ataupun evakuasi medis yang dibutuhkan. Demikian Mbak Sasa. Pak, selain mencari di bangkai kapal, radius pencarian ini ditambah atau tidak Pak? Tentu, karena ini kan sudah hari ke-12. Operasi pencarian dari mulai hari kedua dan seterusnya kita sektor selatan. Jadi kapal-kapal yang mempunyai panjang kapal lebih besar itu mencari di sektor selatan. Karena sebaran arus lari ke selatan. Kalau Mbak kita lihat ini di sini data HF radar dari BMKG, arus ini saat ini siang ini muter ini. Di sini muter. Nah ini saat ini ke selatan. Ada yang ke utara nih, yang sisi Ketapang ini ke utara. Nanti di antara Ketapang Gilimanuk berputar seperti ini. Ini yang terjadi karakteristiknya siang ini. Ini makanya kami posko di sini memonitor HF radar dan membroadcast kepada jajaran SMC baik seru laut, seru darat, dan seru udara bahwa arus permukaan yang ada berdasarkan penginderaan hidrografi adalah seperti ini. Demikian Mbak Sasa. Baik, Pak, masih ada 17 korban yang belum ditemukan. Apakah hari pencarian ini akan diteruskan hingga 17-nya ketemu semuanya atau memang ada tenggat waktu yang diberikan sampai hari berapa? Baik Mbak Sasa, berdasarkan aturan Badan SAR Nasional dalam Search and Rescue, kami memiliki kemampuan melaksanakan pencarian dan fase pertama adalah 7 hari, kemudian diperpanjang 3 hari, ini sudah 3 hari pertama, kemudian 3 hari fase berikutnya ini masuk 3 hari kedua, yaitu pada hari ke-12. Nah, manakala ini perlu diperpanjang, kami juga akan melaporkan kepada Search Coordinator, dalam hal ini Kepala Badan SAR Nasional, mengingat mungkin ada permintaan dari pihak keluarga, permintaan dari pemerintah daerah, ataupun permintaan dari operator kapal, sehingga wujud kepedulian mereka terhadap keluarga korban, sehingga kami pun harus memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan. Demikian Mbak Sasa. Baik, terima kasih Pak telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Breaking News pada siang hari ini. Terima kasih, selamat siang Mbak Sasa. Dari informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa bangkai kapal KMP Tunu Pratama Jaya telah ditemukan pada pagi hari tadi, telah terekam secara visual oleh kamera bawah air. Titik koordinatnya ditemukan dan kemudian ditemukan di hari ke-12 dengan kedalaman 49 meter dan posisinya terbalik. Dan tadi dikatakan bahwa masih dilakukan operasi pencarian korban sebanyak 17 orang dari data manifest yang dimiliki oleh tim Basarnas. Dan fokus pencarian saat ini tidak hanya saja di laut, di Selat Bali, namun juga dilakukan di bangkai kapal. Karena diduga masih ada korban yang berada di dalam bangkai kapal. Dan kemudian untuk korban lainnya sudah 48 ditemukan, 30 selamat dan 18 orang meninggal dunia dengan 3 jenazah belum teridentifikasi masih berada di rumah sakit.